Halo Medina. Mengenakan pakaian lengkap dengan hijab serba hitam, selebgram dan pengusaha tas branded Medina Zain kemarin akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah 2 tahun 4 bulan di penjara. Ia keluar dari rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur, dijemput beberapa sahabatnya. Usai mengurus berkas di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Medina langsung bergegas masuk ke sebuah minimarket tak jauh dari kantor Kejari. Rupanya Medina sudah rindu merasakan dinginnya air conditioner atau AC di dalam minimarket. Sambil jajan dan mengambil uang di mesin anjungan tunai mandiri atau ATM, ia begitu lepas merasakan sensasi belanja di minimarket yang nyaris 2,5 tahun tak pernah ia rasakan. Kepada juru warta, Medina yang tampil dengan wajah lebih gemoy tanpa polesan make up mengaku lega bisa kembali merasakan sensasi hidup serba dingin dalam ruangan AC. Setelah selama 2,5 tahun nestapa hidup di bilik penjara yang terkungkung dalam ruangan tanpa mesin pendingin. Ya, masuk. Aduh. Zoom. Gimana Kak rasanya Kak? Enak, adem banget, iya ampun, kayak mimpi. Pecah. Oke. Adem banget AC-nya dong. Sama apa? Sama ATM. Iya adem banget ya bang. Padahal ATM-nya mau belum punya. Karena di dalam kan tidur minimal 10 orang, maksimal 19 orang. Kita tidur benar-benar Pepes lah. ya kayak ikan pepes. Jadi benar-benar tidak ada AC itu. Dan toiletnya sih gimana? Dan toiletnya benar-benar kelihatan gitu. Pengen banget ngerasain AC, ngerasain tidur di kasur. Selepas bebas dari penjara, Medina mengaku hanya mengantongi uang cash Rp300.000 untuk jajan. Tapi beruntung masih ada sahabatnya yang ikut menjemput. Hingga wanita yang menggugat cerai suaminya Lukman Ashari dari balik penjara ini tak kekurangan untuk membeli jajanan seperti minuman dingin dan cemilan. Intinya banyak teman yang membantu selama 2 tahun lebih ini untuk saya hidup di dalam. Karena benar-benar tidak ada pemasukan sama sekali, jujur. Dan salah satunya Mami membantu, alhamdulillah. Bang Jokowi juga sangat membantu saya selama di dalam obat-obatan. Hidup terkerangkeng dalam balik jeruji besi memang bak mimpi buruk bagi selebgram yang selalu pamer hidup mewah dilingkari barang-barang branded. Tapi Medina terpaksa harus meringkuk di dalam sel tahanan atas laporan sejawat sosialitanya Uci Flowida. Uci melaporkan Medina atas dugaan penipuan barang branded yang terbukti KW alias palsu. Laporan Uci 3 tahun silam itu pun akhirnya berujung vonis penjara selama 2 tahun terhadap Medina. Apesnya, Medina tak hanya berurusan dengan Uci, ia juga dilaporkan sejawat sosialita lainnya yakni Marisha Ica dengan laporan pencemaran nama baik hingga Medina akhirnya dihukum 6 bulan penjara. Ya 2 tahun ini banyak sekali pelajaran. Di dalam ada 300 orang WBP yang banyak sekali pelajaran dari mereka yang membuat saya kuat, yang membuat saya bisa lebih bersyukur dengan kehidupan yang sebenarnya dari dulu sudah Tuhan kasih sangat banyak, ya, sangat berlimpah. Kini setelah melalui proses hukuman penjara selama 2 tahun 4 bulan di penjara, akhirnya drama demi drama pidana Medina mulai reda. Medina masih harus lapor karena bebas bersyarat dari hukuman yang masih tersisa 2 bulan. Lantas benarkah Medina kapok kembali berseteru di meja hijau? Atau masih menyimpan dendam pada 2 sejawat sosialitanya? Bagaimana reaksi Uci dan Marisha usai seterunya itu bebas dari penjara? Gak ada, sama sekali gak ada. Sudah memaafkan, sangat memaafkan. Bahkan Kak Uci sering video call, support juga, tidak ada rasa dendam sedikit pun, tidak ada rasa kekecewaan sedikit pun. Ini sudah takdir yang digariskan sama Tuhan yang harus saya jalani dan alhamdulillah saya ikut. Memang aku yang mengantar Marisa ke lapas untuk mendamaikan kedua orang ini, dan aku bilang sama Marisa buat apa lagi, karena Medina sudah cukup lama mendapatkan hukuman atas undang-undang ITE di lapas Pondok Bambu, kurang lebih begitu ya. Karena
kebesaran hati Marissa Ica, akhirnya laporan yang seharusnya diproses lagi itu dicabut dan Marissa memaafkan. Ya, nanti wajib lapor tiap bulan. Berapa sambil pegang kan? Dari hidup serba ada, lalu harus melewati masa-masa nelangsa dalam penjara memang amat tersiksa. Bisa dibayangkan bagaimana Medina yang selalu riuh dengan tawa di pesta bersama rekan sosialitanya, hidup bergelimang harta. Tiba-tiba harus mendekam di balik ruang sempit dengan pergaulan serba terbatas. Namun, Medina kini sudah lega. Lantas dengan modal uang yang diakuinya tinggal Rp300.000 di kantong, akankah Medina kembali merintis usahanya? Insya Allah akan berkarir lagi di dunia skincare, hanya itu. Jujur 2 tahun lebih menjalani di dalam itu tidak mudah. Ingin ada waktu dulu buat keluarga, buat anak-anak, untuk sahabat-sahabat yang waktu yang sudah lumayan banyak terbuang. Sementara kisah nelangsa di balik penjara sudah dilewati Medina, bayang-bayang jeruji besi tampaknya harus dilalui putra mahkota seorang pengusaha sekaligus anggota DPR RI asal Jawa Timur, yakni Gregorius Ronald Tanur. Putra pengusaha tajir Edward Tanur yang sedianya telah divonis bebas oleh majelis hakim dari semua tuntutan hukum atas kasus pembunuhan kekasihnya Dini Sera ini akhirnya dianulir Mahkamah Agung. Selasa 22 Oktober lalu Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan keluarga korban. Ronald yang sudah divonis bebas pun akhirnya harus menjalani hukuman 5 tahun penjara. Saya tahu, yang saya dengar di TV 23 ada putusan Mahkamah Agung yang dalam berita itu Ronald Tanur diputus 5 tahun penjara. Tapi saya kan tidak tahu putusannya, belum tahu, dan itu kewenangan pengadilan, saya tidak mau mengomentari itu. Keputusan kasasi ini tak lama setelah beberapa hakim yang memutus bebas Ronald terjerat operasi tangkap tangan atau OTT pihak Kejaksaan Agung atas dugaan suap pada putusan bebas Ronald. Ketiga hakim yang diketahui, Erin Tuan Damanik dengan hakim anggota Mangapul dan Heru Hanindyo ini bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga kuat menerima suap terkait vonis bebas Ronald Tanur. Ada memang catatannya Pak, ada tertulis untuk urus seperti ini, untuk urus honor Pak Tipiter 3M. Ini dari tadi kalau Bapak bilang Bapak bilang Tangannya nggak ada gitu, ngambil untuk ini. SGD Big Small. Kita keluar dulu ya. Keluar. Tapi Bapak ikut Pak. Ikut ya. Hitung maksudnya hitung. Ada aliran uang, ya, ada kesepakatan. Cuman perjanjian lebih jauh seperti apa ini sedang kami dalami. Mungkin sekitar itulah 20 miliaran ya. Sekitar karena itu kan ada dolar Amerika, ada dolar Singapura, ada rupiah. Dan itu disita dari 4 tersangka, sehingga yang 3 di Surabaya, yang 1 di Jakarta. Itu udah jadi rahasia umum ya, yang kita tahu hukum bisa dibeli, hukum itu di Indonesia sangat ringan, sangat bebas. Sebenarnya kesalahan pada hakim karena menerima sogokan tersebut dan tergoda, padahal harusnya dia tetap pada pendiriannya dan tetap pada janjinya. Sumpahnya kepada rakyat seperti apa. Ya begitu sih, kalau misalnya emang masih ada yang bisa disogok atau gimana pun. Ya, sebelumnya vonis bebas Ronald Tanur dalam kasus dugaan pembunuhan Dini Sera yang digelar di PN Surabaya pada Rabu 24 Juli 2024 lalu itu, majelis hakim menyatakan Ronald Tanur tidak terbukti melakukan pembunuhan sebagaimana didakwakan oleh jaksa. Kala itu hakim membebaskan Ronald Tanur dari dakwaan pembunuhan serta tuntutan hukuman 12 tahun penjara serta restitusi 263,6 juta subsidiar 6 bulan kurungan yang dituntut oleh jaksa. Namun, setelah putusan ini mencuat, publik terutama netizen bereaksi keras atas putusan 3 hakim yang diduga masuk angin. Apalagi saat itu beredar video penganiayaan Ronald terhadap mendiang Dini Sera di dunia maya. Tapi setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dan memutus Ronald dengan 5 tahun penjara, anak pejabat dan pengusaha ini pun akhirnya harus mendekam di balik jeruji besi. Lantas bagaimana reaksi selebriti? Benarkah hukuman ini dinilai cukup atau sejatinya harus diperberat mengingat ada bukti baru ihwal dugaan penyuapan?
tim sedang bergerak, tim sedang berjalan untuk mengungkap kasusnya ini seperti apa yang sebenarnya. Donald Tanu termasuk salah satu yang akan kami mintai keterangan. Ini pelajaran ya buat kita semua yang kita tahu yang dimana orang-orang melanggar hukum itu harus menjalani hukuman sesuai dengan apa yang dia lakukan. Emang kalau emang dia seumur hidup, kalau emang dia hukuman mati, kalau emang dia 10 tahun, 30 tahun, kenapa enggak ya? Tapi kembali lagi, dan tadi hukum kita sangat lemah sih. Jujur, kalau masalah kayak gitu-gitu, gue udah gak naruh banyak harapan sama bangsa ini. Jujur aja. Karena udah terlalu banyak kasus, udah terlalu banyak yang ketahuan, udah terlalu banyak yang terungkap. Tapi apa? Gak ada perubahan bro, sama aja. Jadi ya udah kayak carry on aja gitu. Kita nih semua pion, mereka raja-rajanya. Merana di balik jeruji jelas sudah lebih dulu dirasakan vokalis Zul Zifilia. Sejak divonis 18 tahun penjara pada Maret 2019 silam atas kasus narkoba, pemilik nama Zulkifli ini harus merasakan getir terpisah dari istri dan anak-anaknya. Ia harus melewati masa suram dalam hidup setelah divonis lebih berat lantaran terbukti mengedarkan narkoba atau biasa disebut kurir. Kini sudah sekitar 7 tahun vokalis Zifilia ini mendekam di balik jeruji besi. Saat Zul mendekam, sang istri Retno Paradaina harus bertahan sebagai ibu tunggal menafkahi putra-putrinya dengan cara menjadi make up artis dan jualan online. Kesetiaan Retno benar-benar teruji hingga kini. Teranyar momen haru pertemuan Zul dengan istri dan anak-anaknya memantik rasa simpati dari warganet. Kesetiaan Retno pun dipuji warganet. Bahkan sebagian warganet membandingkan kesetiaan Retno dengan Irish Bella yang sudah menikah dengan lelaki lain setelah 8 bulan bercerai dari suaminya Amar Zoni yang kembali masuk bui karena terjerat kasus serupa yakni narkoba. Entah ya, tapi kalau aku sih, aku pribadi gitu, aku nggak akan bisa. Kalau itu aduh please banget deh netizen ya. Kok andai-andai, kan tadi Mamski udah bilang, aku udah bilang, orang itu beda-beda. Kalau Mamski, aku sendiri juga melihat ada sampai amit-amit ya peristiwa kayak gitu, boro-boro mau nemuin, nggak bakal mau, aku pasti marah banget. Ya ini mungkin cobaan ya, dan mengukur kesetiaan apakah itu istri, apakah itu suami, setia atau tidak terhadap pasangannya, yaitu tergantung masing-masing. Tapi mungkin bagi istri-istri yang lain yang mungkin diuji dengan hal yang sama, ditinggalkan suaminya, lalu harus dipenjara dalam kurun waktu yang lama, namun dia tidak sabar dan menikah lagi, kita juga tidak bisa mengejudge ya, karena dia memang memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dan dia memang juga memiliki kapasitas kekuatan hati yang berbeda dengan wanita yang lain. Ya, tidak mudah menjadi istri sekaligus ibu di saat sang suami harus mendekam dalam waktu yang relatif lama yakni 18 tahun. Bahkan pada pertemuan itu tampak anak-anak pria asal Kendari yang kini sudah berusia 43 tahun ini sudah besar. Zul tak bisa menahan haru ketika harus memeluk putra-putrinya. Dekapan kasih sayang pun tampak ia tumpahkan pada sang istri hingga Retno tak kuasa. Lantas akankah Retno teruji kesetiaannya? Hingga pelantun Ai Siteru ini bebas. Bagaimana pula reaksi selebriti atas kesetiaan Retno? Ya pokoknya saya respect sama istrinya Zilvia. Istri yang setia mendampingi suaminya selama puluhan tahun di penjara, namun dia masih sabar, ikhlas menerima keadaan, masih setia. Masya Allah. Masya Allah, ini adalah istri yang benar-benar patut untuk dijadikan inspirasi ya, kesabarannya luar biasa.